baik pribadi ditujukan pada bawah di Basilikan. Para mobil bosnya jadi Pasidi. Bilang kan Said. Jangan bilang ada mobil bos jadi Pasidi baik. Saya ini. Harusnya ada yang benar-benar kepenak Prabowo. Ayo jangan biasa kepenak Prabowo. Barang udah si Adi sudah dibawa kan itu bukan enak. Yang yakin kan si Anies, jangan main ke Prabowo baik di bawah lagi. Ayo yang asuh ke Prabowo karena terjadi masalah mobil lo, masalah nama sepele. Abi nah aing mah hirup. Uang buang mararona dia hirup. Eta nu kos kitu lu pada apik ulah kadengeta, Kiai. Sarana tadi dengeta kos kitu. Makanya yang hirup aku bisa merangan hati, tah kos kitu. Duit bae. Assalamualaikum Mas Gibran. Jujur saya sedikit terharu, bahkan sangat terharu ketika Mas Gibran punya program makan siang gratis untuk anak sekolah. Saya perkenalkan, saya Nurlela Hidayatullah, umur 30 tahun. Sekarang saya menjadi seorang ibu dari seorang anak laki-laki. Jadi dulu saya waktu sekolah jarang banget bawa uang jajan ya Mas Gibran. Dan setelah lihat program makan siang gratis itu, rasanya saya mau sekolah lagi. Karena kenapa? Saya pernah merasakan belajar dalam keadaan lapar. Belajar dalam keadaan lapar itu nggak nyaman Mas Gibran. Mau nulis pun tangan sampai gemeteran. Bahkan mau mikir aja tuh susah Mas Gibran. Kasih lo ini programnya meskipun saya nggak dapet sama sekali. Tapi saya udah syukur, semoga nanti anak saya bisa menikmati. Mas Gibran nggak tahu mau ngomong apa saya ini. Saya benar-benar pernah sekolah bawa uang jajan tuh jarang banget. Dalam sebulan bisa dihitung jari bawa uang jajan karena memang keluarga saya berada di bawah garis kemiskinan. Tapi Mas Gibran beneran setelah tahu programnya, saya tuh rasanya mau sekolah lagi biar bisa belajar dengan tenang tanpa rasa lapar. Mas Gibran, semoga terpilih ya. Saya tetap di 02. Love you Mas Gibran. Nenek, siapa pilihanmu presiden? Prabowo. Hah, siapa? Prabowo. Prabowo, bukan Prabowo. Prabowo, yang putih Prabowo. Siapa anunya, wakilnya? Anano Jokowi. Siapa itu namanya anaknya Jokowi? Gibran. Bukan Gibran. Kenapa bisa kau pilih Prabowo? Karena banyak bantuan. Bantuan? Iya. Bantuan apa saja itu? Beras, telur, apa saja. Beras dengan telur? Telur, uang. Uang berapa uang kau bisa dapat dari Prabowo? Nanti kau lihat nanti. Nanti kapan kalau dia naik nih? Iya, banyak saya dapatnya ke Jokowi. Jokowi? Saya kira pilihanmu Prabowo, kenapa Jokowi lagi? Nah itu, pernah aku ke Jokowi dari Dapat BLT? PKH apa lagi? Tidak di PKH Haji. Oh, jadi fix pilihan Prabowo. Yang penting banyak bantuan. Nomor berapa itu Prabowo? Hah? Nomor berapa dia? Masa tidak tahu? Bahaya itu, tidak tahu nomornya. Nomor 2. Nomor 2. Presiden siapa? Hah? Presiden. Tak tahu. Mbak. Nomor setong Anies. Iya. Kenal ben Anies? Tidak tak kenal. Nomor telok Ganjar. Kenal ben? Tidak. Aron din penting. Oh, tidak tahu acara dia. Mbak. Nomor 2 Prabowo siapa? Punya presiden. Nomor berapa? Siapa? Jadi ya. Prabowo. Bi siapa bekil lalu? Bekal Jokowi anan. Siapa nyaman? Tak tahu. Gabran. Iya. Detiban nyeco siapa? Iya,
Sita ambura ano apa naman. Mak itu tuh Ibu Jokowi lah. Oh iya. Bangun nomor setong jana BBM gratis. BBM apa? Bensin ben kan tandi sepeda motor berarti ben tak oleh bensin ya deki. Boh. Siapa siya beli bensin dia? Anis. Anis dia. Mas nomor telo internet ya ben kan tandi HP. Boh. Tak oleh bantuan ya ben tak oleh jo. Arah khusus yang di HP vera. Berapa? Internet apa wah? Bayar ya enggak wifi ya. Iya tin apa bakuna pindah? Apa? Prabowo. Iya ngom Prabowo makan gratis ya na. Bayi balita stunting enggak si puru kan bodo kan saya tu minase sare dugale. Iya. Pas ibu hamil kek. Pas lansia sila tua-tua kan itu ki puru bodo kan program mah. Iya. Di Prabowo Aro di Prabowo. Iya. Aro aparatur na Jokowi paling. Iya, aparatur na Jokowi aro salah. Wah, nengi kantoran kuah bareng Pak Gus Dur. Gus Dur datang. Di mah pada Gus Dur kantoran. Gus Dur lah tak ada. Kempera itu dua ki ka Prabowo ka anak Jokowi. Isoro ngobrosar. Gus Dur tak ada lah. Kare kempera. Berarti ban nyocua siapa? Iya Prabowo lah. Pemilu sudah sebentar lagi, hari-harinya bahkan sudah kita bisa hitung dengan jari. 14 Februari udah ada di depan mata. Dan saya amat sangat yakin dengan pilihan saya saat ini, yaitu untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita ke depannya. Banyak hal yang membuat saya meyakinkan diri untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain karena saya sepaham dengan visi misi yang diberikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, begitu juga dengan program-program kerjanya, saya juga merasa ada sesuatu hal yang dimiliki Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tidak dimiliki oleh pasangan calon yang lain. Bagi saya, sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah sosok pemimpin-pemimpin panutan di mana mereka berdua memiliki kebesaran hati, ketulusan, dan juga rasa cinta yang begitu besar bagi bangsa dan negaranya. Dan ketika kedua pemimpin seperti ini dijadikan satu, buat saya, bangsa dan negara kita ini akan jauh bisa lebih berkembang, akan jauh bisa lebih maju, dan belum lagi dengan Mas Gibran yang menunjukkan diri sebagai sosok anak muda yang memiliki kompetensi dan kapabilitas. Apalagi yang kurang, jadi saya fix Prabowo Gibran. Ya guys, ini istirahat sebentar. Tadi kita udah masuk stadion utama, dan ketemu Om Pigai mau masuk lagi. Pecah banget Om Pigai. Saya dari daerah, saya malam saya diundang cepat saya datang karena demi Prabowo akan jadi presiden saya. Saya datang dan sebentar malam saya balik lagi. Oke, salam Ronaldinho. Dengar kata-katanya, lihat ketulusan wajahnya. Siapa yang sanggup seperti ini? Ya, kita perhatikan. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Jadi untuk teman-teman semuanya, dimanapun berada, tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Siapa calon yang lain yang sanggup berucap seperti itu dengan ketulusannya? Dia bermohon kepada Tuhan dalam sisa hidupnya, ingin menyelamatkan dan membahagiakan seluruh umat yang ada di NKRI. Jadi nggak ada hal-hal yang perlu dilakukan lagi ya teman-teman ya. Tanggal 14 Februari, jangan lupa, Prabowo Gibran harus menang. Kunci kemenangan capres itu bukan di partai lagi, bukan. Contoh saya pribadi, saya 2 kali berturut-turut, bukan karena partai. Saya pilih capres bukan karena partai, karena figur seorang Joko Widodo. Untuk pemilu 2024 juga sama. Percaya deh, catat ngomongan saya. Pemenangnya adalah siapa yang didukung oleh Joko Widodo. Percaya deh, buktikan omongan saya. Oke. Kampanye di food estate. Jujur ya, selama ini saya tuh bingung kenapa ada orang yang kalau diajak komunikasi tuh susah banget.
Misal dijelaskan persoalan food estate, bahwa food estate ini bukan diperkasai oleh Menhan, tapi ada menteri lainnya, dan sebelumnya pernah ada masalah terkait menteri pertanian bla 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 bla. Dijelaskan kemana arah kayu-kayu itu bla 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 bla. Tapi mereka tuh kayak susah banget mencerna informasi. Ataupun dijelaskan soal program makan dan susu gratis gitu ya, bahwa itu untuk anak-anak, itu mereka kayak susah banget diajak bicara. Ataupun ketika Gibran salah ngomong asam sulfat, dijelaskan bahwa itu tuh salah ngomong aja kak, bukan maksud kasih asam sulfat tapi asam folat gitu. Mereka tuh kayak susah banget. Taunya itu semua berasal dari cara berkampanye mereka ini. Kayaknya tuh kalau nggak nyenggol atau nggak jelek-jelekin 02 tuh kayak nggak jalan gitu acaranya ya. Ya padahal di luar sana ada loh capres-capres yang bukan lagi lidahnya terpeleset ya, tapi memang dengan sengaja ngomong hal seperti itu. Kayak misalnya, saya suka nonton tit, atau KNU-nya dipertanyakan, dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita ngomongin jelek-jelekan sih, 02 tuh bisa juga jelekin paslon lain, personal paslon lain, tapi memang nggak mau aja. Karena apa yang dilakukan di video sebelumnya ini contoh orang-orang yang nggak mau pemilu dengan damai dan ceria. Riang gembira ini bukan pemilu riang gembira, itu namanya provokator.